kejuruteraan S1 LPM. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan tanda bahaya nifas. Sebelumnya apakah Mbak sudah paham apakah itu tanda bahaya nifas apa aja? Iya. Di sini apakah Mbak bersedia ya saya jelaskan? Nah, tanda gejala perdarahan itu keluarnya darah yang sangat banyak Mbak, seperti kayak orang kencing gitu. Tapi kalau yang kayak orang haid itu masih normal gitu. Nah, sangat banyaknya itu antara 500 sampai 600 cc gitu, kayak atau ganti pembalut nifas itu hingga 3 sampai 4 kali. Nah, pembalut penuh itu sampai menyebar gitu dalam 24 jam sudah bayi lahir. Nah, kalau tanda gejala infeksinya pada nifas yaitu mbaknya demam lebih dari 2 hari, terus menggigil, peningkatan suhunya itu 38, terus lokianya berbau, dan pengaruhnya itu terhadap masa nifas. Nah, gejala umumnya itu infeksi berupa suhu badan panas, malai, denyut nadinya cepat. Gejala lokalnya itu dapat berupa uterusnya lembek, kemerahan dan rasa nyeri pada payudara atau adanya dysuria. Terus tanda gejala eklamasinya itu pada nifas itu mbaknya merasakan sakit kepala, nyeri, terus penglihatan kabur, pembengkakan di wajah, ekstremitas, dan pengaruhnya terhadap masa nifas bila disertai dengan tekanan darah yang tinggi, Mbak. Tekanan darahnya normal, Mbak. Kalau tentang tanda dan gejalanya itu yang berkaitan dengan keluhan di payudara, Mbak, yaitu payudara yang yang berubah menjadi warna merah, panas, terus terasa sakit. Itu yang disebabkan payudara yang tidak bisa disusui secara adekuat. Itu puting susunya yang lecet, terus BH-nya yang terlalu ketat, terus dengan diet jelek, kurang istirahat, anemia. Jadi mbaknya jangan memakai BH yang ketat, jangan sampai diet, jangan sampai kurang istirahat. Nah, terus tentang keluhan yang berkaitan dengan alat genitalianya yaitu demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih, waktu kencingnya, terus sensasi peregangan kandung kemih juga mungkin berkurang akibat rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh episiotomi yang lembar, laserasi, hematom dinding vagina. Nah, tentang kehilangan nafsu makannya dalam waktu yang lama dan pengaruhnya itu pada masa nifas gitu. Kalau misalnya mbaknya masa nifas ini mbaknya maksudnya nafsu makan, ya itu tetap dipaksa aja kayak ini gitu. Kelelahan yang amat berat setelah persalinan dapat mengganggu nafsu makan gitu. Mbaknya sekarang nafsu makan, sehingga ibu tidak ingin makan sampai kelelahan itu hilang. Sebaiknya setelah bersalin itu berikan ibu minuman hangat, Bu, susu atau kopi atau teh yang bergula untuk mengembalikan tenaga yang hilang. Berikan makanan yang sifatnya ringan, karena alat pencernaan perlu istirahat guna memulihkan keadaannya kembali. Tentang trombohlebitisnya yaitu proses peradangan yang menyebabkan bekuan darah terbentuk dan menyumbat satu atau lebih pembuluh darah. Biasanya terjadi di kaki atau ekstremitasnya bawah. Nyeri tak tertahankan pada betis disertai dengan rasa panas, pembengkakan, dan kemerahan. Kalau tanda gejala postpartum blues itu kayak mbaknya merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri seperti itu bayinya atau diri sendiri. Penyebabnya adalah kekecewaan emosional bercampur rasa takut yang dialami kebanyakan wanita hamil dan melahirkan. Rasa nyeri dari awal masa nifas, kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan setelah melahirkan, kecemasan akan kemampuan untuk merawat bayinya setelah meninggalkan puskesmas, ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau memang merasa ada gejala atau apa gitu, langsung ke rumah bidan terdekat ataupun ke puskesmas terdekat gitu.
kencang. Untuk kayak pipis, awal-awal kan masih tahan ya. Itu rasanya perih apa gimana? Kalau memang perih mungkin nanti bisa periksa, tapi kalau semisal kalau mungkin masih ini ya Mbak, masih kalau misalkan nyeri sih itu masih wajar